mengganggu waktunya. Kami dari Unika Santo Paulus-Riten, program studi pendidikan matematika kelas 2005A, kelompok 5, ada tugas dari Rumopepti, pendidikan agama Katolik. Jadi kami di sini mewawancarai suster bintang NCT Rerum Novarum. Kan nanti wawancara berfokus pada masalah gitu. Apakah suster bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih suster. Kami langsung saja suster. Pertanyaan pertama yaitu berdasarkan apa yang suster ketahui, bagaimana seharusnya manusia diperlakukan dalam dunia kerja? Manusia harus diperlakukan secara adil dalam dunia kerja. Seperti yang kita ketahui dari ini ini kan berbicara tentang keadilan bagaimana tenaga kerja. Jadi ini juga berpusat juga pada pemerintah. Memang setiap manusia kan harus memiliki kerja, karena kalau kita tidak memiliki pekerjaan itu tentu saja kita tidak tahu pemerintah bagaimana itu dia bisa memfasilitasi tenaga kerja itu sebenarnya. Jadi pertanyaan saya juga ajaran gereja, bagaimana ajaran gereja? Kalau menurut ajaran gerejanya itu kan pasti semua berbicara tentang cinta kasih, dan juga di dalam cinta kasih itu pasti ada keadilan. Jadi di situ bagaimana suatu pemilik pekerja itu dan juga dari pemerintah bagaimana mereka berlaku adil atau melihat segala sesuatu, misalnya suatu pekerjaan itu suatu hal yang cinta kasih, yaitu membantu dan menolong. Dari situ ada tindak keadilan di situ seperti itu. Selanjutnya itu berdasarkan pengalaman pelayanan suster, bagaimana dampak upah yang tidak layak terhadap kehidupan sehari-hari para pekerja dan keluarganya? Dampak upah. Berdasarkan pengalaman yang kami alami, saya kan seorang guru PAUD. Ya, jadi kalau menurut teman-teman juga dari teman-teman itu, ini kan saya ceritakan pengalaman juga tuh. Jadi dari teman-teman banyak hal yang mereka mereka sudah berusaha memberikan segala sesuatu, seperti halnya dengan PAUD ini, pendidikan non formal. Itu mereka sudah berusaha memberikan segala sesuatu itu. Mereka bisa bangun karena melihat keadaan dan situasi anak-anak di sekitar, anak usia dini di sekitar. Jadi mereka berusaha untuk membangun sebuah sekolah, membangun sebuah sumber belajar, yaitu pendidikan itu. Tetapi yang seperti saya dengar dari teman-teman, gaji mereka itu sangat minim sekali. Dan itu bagaimana caranya pemerintah untuk bisa melihat situasi atau melihat ini usaha dari teman-teman guru, terlebih khusus bagi guru-guru PAUD, agar jika kalau mereka punya segala segala kebutuhan mereka terpenuhi, otomatis pasti pendidikan yang mereka juga dengan semangat, dengan cinta kasih memberi pelayanan kepada anak-anak. Tidak terlaksanakan, apakah ada dampak kalau suster temukan? Tapi sejauh ini dari teman-teman, kalau mungkin yang dari bagian yang bukan seorang guru pendidik, yang saya punya teman-teman yang guru pendidik, guru anak usia dini, pendidikan anak usia dini, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik, walaupun upahnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak putus asa untuk memberikan yang terbaik. Mungkin dari yang tenaga-tenaga pendidikan lain, tenaga-tenaga yang lain, mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang lain, mungkin mereka pasti merasa kewalahan karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Ada yang bisa berhenti karena gajinya tidak sesuai, ya mereka sudah sekolah, sudah sekian ini, tapi kalau pas kerjanya gajinya tidak sesuai, pasti mereka akan berhenti mencari yang lain.
pekerjaan yang lain. Tapi kalau menurut pengalaman saya, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun gajinya sangat minim. Suster, itu menurut suster, mengapa hilangnya waktu beribadah dapat melemahkan iman seorang pekerja? Iya, seperti begitu. Karena sumber kekuatan kita itu, kalau menurut kami sebagai seorang religius, seorang suster, kalau menurut kami sumber kekuatannya itu adalah doa. Karena kalau tanpa doa, kalau menurut pengalaman kami, tanpa doa itu kami merasa itu seperti ada yang kurang. Misalnya kalau seperti setiap hari kan kami kan perayaan Ekaristi. Tanpa itu perayaan Ekaristi pasti segala sesuatu apa yang kami kerjakan itu seperti rasanya ada sesuatu yang kurang, menjadi lemah. Oh itu kita tahu. Oh ini pasti. Jadi doa itu kita sangat penting karena segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Iya, segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Pokoknya Tuhan itu yang memberi segalanya, memberi kesehatan, memberi kita napas. Jadi kalau kita itu bekerja tanpa Tuhan, itu seolah-olah itu kita merasa bahwa kita ini paling hebat, paling kuat. Sudah ternyata itu ada yang di belakang yang selalu mendorong kita, memberi kita kekuatan, itu Tuhan. Jadi itu harus kita punya kehidupan itu harus seimbang. Jadi ada waktu untuk kita kerja, ada waktu juga untuk kita beribadah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nilai Injil apa yang paling relevan untuk mengingatkan para pekerja yang mengalami ketidakadilan? Jadi sebagai bukan hanya saya, tetapi adik-adik itu bagaimana caranya untuk bisa memberikan apa? Ya kita memang ada Injilnya ya, memang mengatakan bahwa kita harus bekerja. Memang kalau kita tidak bekerja berarti kita tidak makan. Jadi itu mewartakan cinta Tuhan itu melalui pekerjaan kita yang sederhana, walaupun tidak terpandang begitu, tetapi itu yang nilai Injil yang paling itu adalah cinta kasih. Karena dengan cinta kasih, walaupun kita punya pekerjaannya mungkin tidak mencukupi kebutuhan kita tetapi itu juga sudah mewartakan cinta kasih kepada sesama melalui hal sederhana itu. Harapan apa yang ingin suster sampaikan bagi dunia kerja agar lebih manusiawi dan berkeadilan? Harapan saya itu yang pertama itu untuk pemerintah. Bagaimana untuk melihat ketidakadilan ataupun lapangan kerja, mungkin adik-adik setelah kuliah atau apa, mungkin setelah selesai itu kira-kira itu apa yang bisa pemerintah itu bisa membantu untuk mengatasi itu, pengangguran atau ketidakadilan ataupun gaji yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama itu dari pemerintah untuk melihat bagaimana cara untuk mengatasi itu agar kita tidak mengembangkan apa yang kita miliki di negara lain atau kepada orang lain, tapi di negara kita. Jadi itu bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Dan juga mungkin memang dari gereja mungkin ada hal-hal yang bisa membantu ketidakadilan itu untuk menjadi suatu hal yang adil bagi tenaga kerja. Jadi seperti itu, pemerintah dan gereja harus bekerja sama untuk mengatasi hal seperti itu. Terima kasih sudah membantu menjawab pertanyaan dan pertama itu adalah upah kerja yang kadang tidak sesuai dengan jam kerjanya, sehingga kadang itu membuat para pekerja itu kesusahan. Jadi dalam prinsip real itu mengatur bagaimana
para pekerja itu mendapatkan mendapatkan gajinya itu. Artinya pembayarannya itu disesuaikan dengan jam kerjanya mereka. Karena sedikit untuk ini. Berdasarkan apa yang bagaimana seharusnya manusia Kalau menurut ajaran Katolik itu manusia harus diperlakukan sewajar-wajarnya karena bukan sebagai martabatnya sebagai manusia itu seorang pekerja harus mendapatkan upah yang sesuai. Jadi upah yang sesuai itu jam kerja tadi saya sebut, jam kerja itu harus disesuaikan dengan pembayaran yang wajar. Dampak yang tidak layak itu sebenarnya ada banyak yang kita hadapi sekarang ini. Hanya kembali pada mungkin mereka lebih membutuhkan sehingga mau cari yang lain juga agak susah. Yang pertama, apakah itu dilihat dari tingkat pendidikannya, apakah mungkin masalah dalam hidup sosial itu sendiri, sehingga pekerja itu kadang tidak mendapatkan keadilan. Mereka yang membutuhkan tenaga kerja itu yang sebenarnya harus manusiawi sedikit. Kadang kita lebih fokus pada kerja untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita melupakan doa sebagai yang utama di dalam hidup sebagai manusia beriman. Dan dampaknya itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu misalnya kita lebih mementingkan pekerjaan sehingga waktu untuk Tuhan kita kesampingkan. Dan saat kita kesampingkan waktu untuk Tuhan, kadang kita lebih percaya pada kemampuan sendiri. Nah, saat kita sudah jatuh, mungkin baru kita mau pergi mencari Tuhan itu ada di mana. Sehingga belum mendapat jawaban, kita selalu mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak mendengarkan saya. Tetapi sebenarnya bagaimana Tuhan mendewasakan kita bahwa selama ini kita cari Tuhan saat kita butuh saja. Saat kita tidak butuh, untuk apa saya pergi cari Tuhan? Saat saya sehat, saya tidak mau cari Tuhan. Saat saya sakit, barulah saya mau menemukan Tuhan di dalam diri saya itu. Sehingga itu dampaknya itu melemahnya iman oleh karena pekerjaan itu kita anggap lebih penting daripada doa-doa kita. Kalau Injil yang relevan, sebenarnya Injil Matius itu yang tentang upah kerja dari para pekerjaan di anggur. Di dalam kebun anggur sang pemilik itu mereka dibayar sesuai dengan jam dan juga kesepakatan. Nah, misalnya kalau masuk kerja hari ini saya bayar itu 1 dinar. Dan saat dia pergi keluar cari tengah hari keluar cari lagi. Lalu kalau masuk kerja di kebun anggur saya bayarkan 1 dinar. Nah, semua sama. Artinya mereka mendapatkan keadilan di situ. Karena tergantung dari pemilik kebun anggur itu sendiri. Dia mau memberi keadilan untuk mereka semua. Karena dia yang punya hak dan punya uang. Jadi dia berhak untuk menentukan bahwa kalian semua sudah bekerja
kebun anggur saya wajib mendapatkan bayaran, entah besar dan kecil sesuai dengan kesepakatan. Dan itu adilnya itu ya sebagai yang mengupah para pekerja itu kalian harus bijaksana di dalam menggaji para pekerja itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan untuk dunia kerja itu ya, masing-masing para pekerja dengan yang pemiliknya itu membuat kesepakatan dengan gaji yang adil. Lalu pembayarannya pun ya seadil-adilnya bagaimana disesuaikan dengan waktu, sehingga para pekerja kita juga itu tidak kewalahan atau susah juga ya menghadapi situasi hidup mereka dan lain sebagainya. Dan untuk harapan sebenarnya agak susah juga ya, karena harapan-harapan itu ya kita bawakan dalam doa saja supaya Tuhan yang adil itu bisa membuat adil antara yang mempunyai pekerjaan dan yang akan bekerja, yang mencari keadilannya dengan berharap kepada Tuhan saja. Artinya jangan lengah untuk berharap, jangan lengah juga untuk memohon. Soalnya dunia sekarang ini kalau saya sendiri secara pribadi mau keluarkan harapan itu ya, mau bilang iya dan tidaknya juga ini kembali kepada Tuhan dan mereka yang bekerja. Itu saja.